Ibu Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rani. Apa kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik, sehat. Ibu Siti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Eh, oh iya Bu, sesuai janji kita yang kemarin ya, hari ini saya minta di coaching sebentar oleh Ibu, ya Bu. Oke Bu, siap. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu. Dari pembicaraan kita sekarang apa yang ingin Ibu Rani dapatkan? Ini Bu, saya tuh ingin mendapatkan ide-ide segar, pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Soalnya kan selama ini saya merasa eh, kreativitas dari anak-anak itu masih kurang gitu Bu. Jadi saya ingin pencerahan, saya ingin menceritakan masalah saya ini kepada Ibu Siti tentang bagaimana saya bisa mendapatkan ide-ide pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dari murid Bu. Ya, jadi Ibu Rani ini ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa ya Bu ya. Iya Bu. Nah, Ibu Rani bisa mendeskripsikan lebih jauh ide pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa seperti apa yang Ibu maksudkan? Eh, Maksud saya hmm, pembelajaran yang meningkatkan kreativitas siswa itu yang saya rasakan selama ini ya Bu ya. Saya itu sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan berbagai media pembelajaran ya Bu. Iya. Misalnya saya menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan poster atau juga menggunakan menyampaikan materi pembelajaran itu melalui lagu supaya anak-anak itu memiliki banyak referensi gitu ya Bu ya, memiliki banyak referensi, oh seperti itu, sehingga terbuka ide-ide barunya, ide-ide cemerlangnya eh, dari berbagai media yang saya berikan. Tapi ketika saya melakukan penilaian ya Bu ya, saya merasakan bahwa kreativitas dari anak-anak ini masih kurang optimal Bu. Kalau menurut Ibu Rani nih, gambaran kreativitas anak-anak yang masih kurang itu seperti apa, Bu? eh, yang saya rasakan masih kurang itu misalnya saya meminta anak-anak itu membuat membuat tugas keterampilan seperti kerajinan tangan yang berkaitan dengan materi pembelajaran gitu ya Bu ya. Saya meminta anak itu membuat sebuah keterampilan misalnya dalam sebuah gambar atau dalam sebuah poster yang berkaitan dengan pembelajaran. Saya merasakan anak-anak itu masih merasa kesulitan gitu Bu mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang cemerlang. Seperti apa sih Bu? Kemudian tampilan-tampilan yang menariknya itu seperti apa Bu? Itu yang saya rasakan anak-anak itu masih kurang optimal gitu Bu. Bagaimana Ibu bisa menilai bahwa anak-anak kesulitan dalam menyampaikan pendapat? Oh iya Bu, jadi yang saya rasakan selain anak-anak itu dia apa namanya, eh, maksudnya keterampilan kreativitasnya kurang gitu ya Bu dalam membuat sebuah kerajinan seni, sebuah produk yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Saya juga tuh merasa bahwa anak-anak itu masih merasa kesulitan dalam menyampaikan pendapat gitu ya Bu ya. Contohnya misalnya hmm, kalau saya memberikan tugas misalnya, tugasnya itu misalnya biasanya kan kalau misalnya yang bentuknya adalah pilihan ganda atau soal uraian itu kan mereka bisa bisa melihat dari
buku cetak atau bisa melihat dari referensi lain gitu ya Bu ya. Tapi ketika saya memberikan tugas yang bentuknya adalah soal yang pertanyaannya itu isinya adalah pendapat dari masing-masing anak gitu. Bagaimana pendapat masing-masing anak itu mereka masih sangat sulit untuk menjawab soal itu Bu. Mereka tuh merasa sulit untuk menceritakan, mendeskripsikan bagaimana pendapat mereka gitu Bu. Jadi selama melakukan proses pembelajaran nih, bagaimana pembelajaran yang bisa melatih anak-anak itu biar dia mengemukakan pendapatnya? Uh, Masih ini sih Bu ya, masih sedikit sulit gitu. Tapi yang saya rasakan itu anak-anak itu bisa melatih untuk menyampaikan pendapat mereka itu bisa saya lihat dari kegiatan pembelajaran yang bentuknya adalah diskusi kelompok gitu ya Bu ya. Jika mereka melakukan diskusi kelompok dan mereka itu diminta untuk berperan aktif, belajar melatih mereka untuk berperan aktif dalam kegiatan kelompok. Saya rasa kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin ya Bu, yang bisa melatih anak-anak itu untuk belajar, untuk mengasah mereka untuk bisa mengemukakan pendapat mereka secara baik, secara optimal gitu ya Bu ya. Mungkin selama ini karena mereka belum terbiasa mungkin ya Bu ya, belum terbiasa untuk menyampaikan pendapat. Jadi saya merasakan anak-anak itu masih kurang gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita latih terus-menerus dari kegiatan seperti kegiatan diskusi kelompok tadi gitu ya Bu ya, mungkin itu bisa melatih, mengembangkan sedikit demi sedikit gitu ya Bu ya, kalau kita lakukan secara rutin gitu ya Bu Siti ya. Nah, iya Bu, bagus itu Bu. Kegiatan diskusi kelompok memang itu sangat baik ya Bu untuk melatih keterampilan anak menyampaikan pendapatnya. Iya Bu, kemudian lagi dari kreativitas anak-anak yang seperti membuat kerajinan tangan, itu kan yang biasanya saya lakukan itu misalnya seperti ayo kalian secara berkelompok misalnya membuat gambar atau hiasan dinding tentang materi yang sedang dipelajari. Misalnya contohnya ini ya Bu ya, kalian membuat gambar di kertas karton, menggunakan kertas karton atau hiasannya itu bisa menggunakan kertas-kertas origami atau kertas-kertas dari gambar yang bisa ditempel dengan anak-anak karena di sini posisinya adalah anak-anak SD ya Bu ya. Silahkan kalian secara bersama-sama, secara berkelompok membuat hiasan dinding yang misalnya di dalamnya ada tema, ada materi yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan gitu ya Bu ya. Saya rasa apalagi kalau untuk anak yang kelas bawah ya Bu ya, kalau seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, sepertinya mereka tuh ketika kita berikan tugas gitu, mereka masih sedikit bingung, yang seperti apa gitu Bu. Jadi saya tuh berpikir, bagaimana sih caranya ya Bu ya, bagaimana sih caranya, supaya anak-anak itu bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya gitu ya Bu ya. Misalnya, "Oh berarti saya mau membuat ini," gitu Bu. Bentuknya seperti ini. Jadi ide-ide itu yang belum mulai muncul dari anak-anak yang saya rasakan saat ini, Bu. Oh, jadi Ibu ini sekarang masih kesulitan nih dalam mencari ide-ide baru untuk diterapkan di kelas 1, 2, dan 3 ya Bu ya. Nah, Mhm. kemudian ada lagi nggak Bu cara supaya kreativitas anak-anak meningkat? Eee, Mungkin dari diskusi kelompok atau misalnya, Selain diskusi kelompok itu Bu? selain diskusi kelompok, mungkin saya
supaya anak-anak bisa lebih kreatif lagi itu saya harus ini kali ya Bu ya, memberikan gambaran-gambaran yang bisa memantik anak-anak gitu ya Bu ya, memberikan apa sih penguatan dulu sebelumnya gitu ya Bu ya, misalnya memberikan contoh Iya. kira-kira yang seperti ini gitu ya Bu ya mungkin ya. Jadi misalnya karena mereka mungkin belum terbiasa ya Bu ya, belum terbiasa membuat keterampilan yang bermacam-macam. Jadi mungkin awalnya kita harus memantik anak-anak dulu gitu ya Bu ya, atau memberikan gambaran-gambaran dulu. Jadi mereka bisa memilih misalnya kayak tadi kita mau membuat hiasan dinding kelas gitu ya Bu, menggunakan karton Iya. supaya lebih menarik anak-anak gitu kan. Biasanya misalnya kelas kelas 1 oh tentang atau kelas 1 tentang huruf hijaiyah gitu. Jadi dia akan menuliskan untuk mengetahui huruf-huruf hijaiyah itu mereka bisa menuliskan huruf hijaiyah itu misalnya di karton itu misalnya dari gambar-gambar bunga, boleh ada di gambar balon, kemudian dari gambar-gambar balon itu mereka tuliskan huruf-huruf hijaiyah. Mungkin kalau anak kelas 1 belum terfikir Bu ya, kalau misalnya belum terbiasa, belum terfikir, oh saya harus buat ini gitu, mereka belum terfikir. Jadi mungkin yang saya lakukan, yang bisa saya lakukan mungkin memberikan gambaran dulu gitu ya Bu ya, memberikan gambaran-gambaran dulu, kemudian memberikan contoh-contoh referensinya gitu ya Bu ya, supaya anak-anak itu punya ide-ide pemantik gitu ya Bu. Oh seperti itu ya. Kemudian mereka juga nanti bisa berkembang, menambahkan ide-ide yang mereka miliki gitu ya mungkin ya Bu Siti ya. Bagus itu Bu, tentang membuat pertanyaan pemantik kepada siswa, kepada anak-anak, apalagi anak kelas 1 membuat sebuah apa tadi huruf Eh, hijaiyah ya Bu ya, huruf hijaiyah gitu seperti alif, bagus itu untuk anak kelas 1. Nah, ada nggak Bu, Bu Rani ini di sekolahan Ibu Rani rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu? eh, kalau rekan di sekolah ada sih Bu, mungkin itu ada di sekolah itu ada Ibu Nia ya, Ibu Nia kelas 4 itu yang saya perhatikan itu yaitu hmm, sangat kreatif gitu ya Bu ya dalam merancang pembelajaran, kemudian menyiapkan pembelajaran. Saya juga memperhatikan beliau ini banyak memiliki ide-ide kreatif tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa gitu Bu. Karena eh, kreativitas siswa ini kan sangat-sangat diperlukan saat ini ya, iya. Karena dengan eh, kreativitas yang meningkat gitu, mereka bisa lebih memahami, bisa lebih mengingat, dan pembelajarannya juga bisa lebih bermakna gitu ya Bu ya, daripada kita hanya sekedar eh, melakukan pembelajaran dengan mengerjakan soal, membaca, menulis. Kalau misalnya ada sebuah kegiatan yang langsung dilakukan, langsung dibuat oleh anak-anak gitu, mungkin hal-hal kecil seperti itu ya Bu ya, yang bisa membuat anak-anak itu lebih kreatif atau kreativitasnya meningkat gitu ya. Gitu. Jadi nanti mungkin saya bisa ini ya Bu ya, bisa Minta bantuan. berdiskusi atau Ya, ngobrol dengan Ibu Nia kelas 4 yang memang kalau saya perhatikan itu ya sedikit bagus gitu ya Bu ya tentang ide-ide pembelajaran yang sering dilakukan Bu. oke Bu, bagus. Ibu bisa meminta bantuan diskusi bersama Ibu tersebut, rekan rekan guru di sekolah Ibu, untuk saling berkolaborasi atau berdiskusi tentang materi pelajaran yang kreatif itu seperti apa ya Bu ya. Iya Oke, sekarang kira-kira target waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana Ibu ini kapan? eh, mungkin setelah saya berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian saya juga nanti mungkin akan mencari ide-ide juga dari menonton YouTube, ide-ide terbaru pembelajaran-pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa gitu ya Bu Siti ya. Mungkin saya eh,
akan menargetkan waktu 2 minggu, selama 2 minggu ini untuk melihat perubahan terhadap diri siswa, perkembangan terhadap kreativitas siswa, bagaimana perubahannya, bagaimana peningkatannya gitu. Mungkin selama 2 minggu ini kita akan melihat perubahannya ya Bu Siti. Oke, tadi yang Ibu bilang tadi 2 minggu ya Bu untuk Iya. mengetahui adanya perubahan dalam 2 minggu itu bagaimana. Nah itu dan caranya itu seperti bagaimana juga. Hmm, untuk kita tahu progresnya berseberapa perubahan itu, mungkin nanti kita Ya, janjian lagi ya Bu ya. Janjian ya. lagi setelah 2 minggu nanti kita bisa ngobrol lagi seperti Nah ini. untuk skalanya Ibu nih, saya Hmm, tadi itu lupa bertanya sama Ibu nih. iya Bu. Untuk dari skala skala berapa sih dari skala level berapa sih menurut Ibu pembelajaran Ibu ini? eh Maksudnya gimana Bu? Skala apanya ini Bu? Dari 1 sampai 10 nih, skalanya dari 1 sampai 10. Ibu, Ibu Yang saat sebelum, ini gitu ya Bu. ya Yang saat ini. sebelumnya. Nah, mungkin kalau saat ini skalanya mungkin masih saya sebutkan itu sekitar 6 ya Bu ya. Saat 6 ya, ini Bu. 6. Lumayan ya, Bu, kalau 6. Nah, untuk mencapai eh, tujuan biar bisa lebih dari 6 itu di angka berapa? Eh, saya sih berharapnya tujuan yang saya harapkan itu ya di angka 8 lah Bu Siti ya Iya. skalanya. Oke, baik, Bu. Jadi, 2 minggu lagi nanti kita ketemuan lagi, berbicara lagi seperti ini ya, Bu, untuk melihat perkembangannya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya, Bu Siti untuk Iya, hari ini. Alhamdulillah saya setelah mengobrol dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan tentang masalah saya, maksudnya tentang yang saya pikirkan selama ini ya Bu ya, bagaimana sih supaya kreativitas anak-anak ini meningkat gitu ya. Jadi setelah saya di coaching, mendapatkan coaching dari Ibu Siti, saya bisa memiliki pencerahan, dan mudah-mudahan juga harapannya adalah eh, benar-benar tujuan yang akan dicapai itu bisa terwujud ya Bu ya, dan dengan begitu eh, tentunya juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang selama ini kita lakukan ya Bu. Terima kasih ya Ibu ya Siti. Bu, sama-sama Bu ya. Terima kasih juga atas waktunya yang mau di-coaching sama saya. Baik Bu, selamat bertemu lagi 2 minggu yang akan datang ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Siti. Ibu Siti, Iya Bu Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, bagaimana kabar hari ini Ibu Siti? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Ibu Rani sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabarnya juga sehat. Alhamdulillah. Eh, Hari ini kita sudah janjian ya Bu ya untuk ngobrol-ngobrol ini ya Bu ya. Iya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu hari ini? Iya Bu. Saya ini sebenarnya lagi apa ya bingung. Harus bagaimana saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Jadi saya ini masih belum bisa mengelola kelas dengan kondisi anak-anak yang lumayan banyak di kelas saya ya Bu ya, dengan 26 orang ya Bu ya, dengan bermacam-macam tingkah lakunya mereka. Jadi saya masih bingung nih untuk mengelola kelasnya bagaimana. Hmm, jadi tujuan kompetensi yang ingin dicapai dari Ibu Siti hari ini apa kira-kira ya Bu? Ingin yang seperti apa gitu tujuannya? Saya ini ingin menciptakan kelas yang
nyaman, yang kondusif, yang menyenangkan bagi siswa gitu kan. Jadi saya ini berusaha untuk apa ya, bisa lebih menjadi guru yang bisa disenangi anak-anak gitu, bisa apa sih mau mereka ini, pembelajaran seperti apa sih yang mau mereka gitu. Saya itu masih bingung, padahal saya ini sudah memberikan berbagai macam cara, metode, pembelajaran. Saya sudah memberikan mereka itu ice breaking gitu kan. Ya lumayan juga sih dengan ice breaking ya Bu ya. Dengan ice breaking mereka juga mulai fokus juga, tapi masih ada aja yang masih suka berbicara pada saat saya memberikan pembelajaran begitu, Bu. Jadi, harapan Ibu itu adalah, Ibu dapat, mengelola kelas secara efektif begitu ya, Bu, I- ya. Jadi, semua anak-anak, semua murid bisa secara fokus mengikuti pembelajaran gitu ya, Bu, ya. Karena, eee, seperti yang selama ini ya, Bu, ya, gambaran kelas Ibu Siti itu kira-kira seperti apa, Bu, yang dilaksanakan di kelas yang selama ini itu? Yang dikatakan, kurang kondusif atau kurang efektif, itu yang seperti apa, Bu? Nah, ketika saya memberikan mereka pelajaran, memang ada yang sebagian yang fokus mendengarkan pelajaran saya, dan ada juga yang mereka tidak fokus, malahan mereka sering ngobrol sama teman sebangku, terus melamun, tidak fokus gitu, Bu. Terus mereka tuh sering main-main sendiri di dalam kelas. Jadi saya sebagai guru juga capek. Maksudnya capeknya dalam hal capeknya itu harus bagaimana sih mengajarinya, hak saya itu harus bagaimana gitu. Bahkan saya sudah marah-marah, saya sudah memberikan yang istilahnya bukan marah-marah aja, nah jangan ribut, udah saya memberikan enggak yang enggak marah-marah gitu, Lanjut lanjut. yang tidak itu saya pelan, memberikan mereka pelan, hubungan yang pelan, yang sayang ini buat mereka itu nyaman sama saya sudah memberikan seperti itu. Tapi masih saja Bu, masih saja ya mereka tuh istilahnya bandel lah, bandel dalam dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan gitu, ada saja. Tapi itu tidak semuanya Bu, hanya sebagiannya saja memang. Mmm, jadi, gambaran kelas, Ibu Siti yang Ibu lakukan di kelas itu ada ya, Bu, ya? Ada anak-anak Iya, ketika Ibu, menjelaskan atau ketika Ibu sedang berbicara, mereka itu tidak fokus memperhatikan, malah ngobrol sendiri atau bermain dengan temannya gitu ya, Bu, ya. Mmm, ada lagi nggak sih kira-kira kendala, yang terjadi di dalam kelas selain anak-anak mengobrol, masalah-masalah yang, mengurangi, apa namanya, kelas itu yang terasa efektif, kelas yang nyaman gitu ya, Bu, ya? ada Bu kendalanya, yaitu di mata pelajaran, salah satu mata pelajaran yaitu matematika. Mhm. Ya, yang matematika ya luar biasa sekali Bu saya. Kalau setiap sudah saya mengikuti pelajaran matematika, mengajarkan pelajaran matematika sama mereka, saya emosi. Emosinya saya sudah capek-capek menerangkan, padahal Bu, saya sudah memberikan mereka satu-satu nih, mengerti dan nak. Menurut kalian ibu ini pelan atau terlalu cepat? Kata ibu, kata saya gitu kan Bu. Pelan Bu. Nah, saya sudah berusaha biar saya itu maunya mereka itu mereka bilang Bu pelan-pelan aja, saya pelan-pelan. Bu jangan terlalu cepat, saya gitu. Tapi masih aja Bu ada yang tidak fokus, tidak inilah itulah. Jadinya saya tuh kadang emosi juga Bu. Kita Mhm. udah capek-capek menerangkan, udah sampai panjang lebar gitu ya Bu ya. Tapi di sisi lain anak-anak kita tidak memperhatikan. Itu yang membuat saya marah, membuat saya juga capek gitu Bu. Jadi, Ibu Siti selama ini yang dirasakan adalah kendalanya seperti tadi anak
tidak fokus, ada yang mengobrol, kemudian ada juga salah satu mata pelajaran yang mungkin sulit ya Bu ya, dirasakan oleh anak-anak itu sulit gitu, mereka sulit untuk memahaminya gitu ya Bu ya, Iya, contohnya ada Bu. pelajaran matematika tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Tapi selama pembelajaran ini, kira-kira pernah nggak sih Bu, Ibu melakukan pembelajaran itu dengan sebuah misalnya sebuah media atau metode yang menarik gitu, melakukan media atau metode yang menarik gitu. Ada ya Bu ya? Kalau kalau untuk media, memang saya belum dalam pelajaran matematika ya Bu ya. Untuk media kayak proyektor saya belum. Tapi untuk metode-metode pembelajaran yang untuk matematika saya sudah melaksanakan beberapa metode ya Bu ya. Di antaranya pertama saya pernah melakukan metode dengan melakukan salah satu, saya memilih 3 orang anak nih. Ketika saya menerangkan, ada beberapa orang kan yang mengerti nih, 3 orang yang mengerti. Jadi yang mengerti ini saya suruh mereka untuk menyebarluaskan kepada teman-temannya. Ya, mengajar kepada teman-temannya. Uh, Kalau misalkan mungkin kalau misalkan saya mengajarkan mungkin mereka terlalu gimana gitu. Kalau misalnya sama temannya mereka bisa lebih paham gitu menurut saya kan gitu. Saya sudah melakukan metode seperti itu, tapi ada yang bisa seperti itu, ada juga yang tidak bisa seperti itu, Bu. Ada juga yang masih tidak fokus, masih apa namanya sih, pengen cara cepat, nyontek aja gitu, Bu. Jadi udah sih nggak usah ini, gitu, langsung aja sama ininya katanya gitu kan. Jadi kalau kata saya juga itu belum belum efektif juga, Bu, untuk melakukan metode seperti itu. Nah, untuk matematika lagi saya pernah berdiskusi, menyuruh mereka untuk diskusi juga ini, tapi ada juga diskusi itu malah mereka itu yang apa ya, yang bekerja yang tidak. Jadi masih mengandalkan teman gitu, Bu. Jadi Jadi saya mungkin masih bingung nih, saya harus memakai metode seperti apa juga kan. Duh, bagaimana ini saya masih bingung. Jadi minta tolong pencerahannya Bu, bagaimana solusinya gitu. eh, mungkin tadi yang Ibu Siti lakukan kan sudah melakukan beberapa metode seperti diskusi kelompok ya Bu ya, atau pembelajaran teman sebaya ya, itu ya, tapi dari situ mungkin ada hasilnya ya Bu ya, ada sedikit peningkatan Iya, dari ada pembelajaran Bu. yang sudah dilakukan. Mungkin kalau misalnya solusi dari apa namanya, bagaimana sih untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas gitu ya Bu ya, yang diharapkan ini apa gitu. Mungkin kalau saya bisa memberikan gambaran itu ada nggak sih Bu, maksudnya media pembelajaran yang bisa diterapkan, yang bisa digunakan dalam pembelajaran misalnya yang sulit, pembelajaran matematika gitu Bu. Kalau tadi kan metodenya sudah ada beberapa yang dicoba gitu ya Bu ya. Kemudian kalau untuk uh, media pembelajarannya gimana Bu Siti? Mungkin nah saya tadi setelah saya mikir-mikir lagi nih, mungkin saya belum mencoba nih pembelajaran, tapi ini berkelompok. Hmm, Tapi membuat Kalau sudah membuat selesai pulang ya, sebuah pulang ruang utama. membuat sebuah media kayak di di kantor. barang bekas itu seperti kardus gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu kali Bu ya. Oh iya iya. Jadi itu ya Bu ya rencananya yang akan Ibu lakukan ya menggunakan Iya. media pembelajaran. Eh, Kira-kira kapan ini Bu akan mulai dicoba diterapkan? Saya akan mencoba menerapkannya insya Allah minggu depan. Minggu depan, Bu. Jadi rencananya adalah kira-kira 1 minggu ini ya Bu ya, Ibu akan menggunakan media Ya, pembelajaran media. ya. Eh, jadi untuk mengetahui perubahannya gimana ini Bu Siti? Eh, yang sudah dilakukan perubahan, ada
peningkatan nggak kompetensi dalam mengelola kelas, pengelolaan kelasnya? Bagaimana supaya kita bisa melihatnya, Bu Siti? Levelnya gitu ya, Bu? Iya, heeh. Kalau sebelumnya, sebelum saya bercerita sama Ibu nih, sebelum masih di level 5 lah Bu ya itu. Tapi saya ingin bisa ke level 8. Bisa Ya, ke level 8, bisa supaya bisa saya bisa mengelola kelas dengan baik, dengan nyaman, menyenangkan bagi siswa. baik Bu, jadi, itu ya Bu ya, kira-kira perubahan yang Ibu harapkan gitu ya Bu ya, tujuan, yang diharapkan, dari pengelolaan kelas, kompetensi pengelolaan kelas Ibu ya Bu ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu Siti? Saya rasa sudah cukup, Bu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahannya terkait dengan coach saya bersama coach Ibu ya, Bu ya. Alhamdulillah saya sudah memiliki gambaran untuk saya mencoba media pembelajaran yang akan saya lakukan minggu depan bersama siswa saya. Mudah-mudahan, tujuannya tercapai ya Bu ya, dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran juga, meningkatkan, nilai-nilai dari anak-anak dan kreativitas juga dari anak-anak ya Bu ya, dan kelasnya mudah-mudahan bisa menjadi efektif dan semua berperan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu Siti ya. Amin ya Bu. Terima kasih ya Bu ya sudah bersedia mendengarkan cerita saya. Ya Bu Siti, sama-sama Bu Siti. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.